Kalau kita mau jaya, kita mau menjadi generasi emas benar, menjadikan tauhid sebagai asas agama, Rasulullah SAW ikutan kita, harus kita ikuti yang ketiga, sahabat menjadi idola kita. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Teman-teman sekalian, saya akan masuk sekarang ke poin penting sekali. Agama kita ini punya 3 pondasi dasar. Yang pertama, pondasi dasarnya adalah tauhid. Apa itu tauhid, teman-teman? Meyakini tentang kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Ini asas pertama. Tidak ada Tuhan. Tuhan itu pencipta, pemilik, pengurus, pengawas, pemusnah di langit dan di bumi kecuali Allah. Tidak ada lagi. Coba datangkan semua yang disembah selain Allah. Patungkah? Ya mungkin teman-teman di sini banyak sering lihat pohon dianggap keramatkah? Syaitonkah? Malaikatkah? Datangkan semua yang kita sembah selain Allah, yang disembah selain Allah itu. Apa andil mereka di pergantian siang malam? Apa andil mereka di air ini, setetes air? Ada yang mereka bisa buat air. Apa andil mereka di buah pisang di tangkai-tangkainya, tertata rapi begitu, dengan warnanya, dengan aroma rasanya, dengan cita rasanya. Apa andil mereka di satu buah ya pisang? Apa andil mereka di satu butir anggur? Buah kulitnya, buahnya, bijinya dan seterusnya. Makanya Allah selalu tantang. Semua yang kalian sembah selain Allah itu, yang kalian sekutukan dengan Allah, tidak bisa buat apa-apa. Bahkan dalam ayat dikatakan tidak bisa menciptakan seekor lalat. Dan kalau lalat mencuri dari mereka sesuatu, mereka tidak mampu mengambilnya. Kata Allah dalam Al-Quran, asas agama kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'ulah. Hai sekalian manusia, diberikan perumpamaan untuk kalian, pikirkan baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillah, semua yang kalian sembah dan seru selain Allah, apa saja, batu, pohon, patung, syaitan, malaikat, apa saja, la yakhluqu dzubaban walau ijtama'ulah, mereka semua tidak mampu menciptakan seekor lalat walaupun mereka bersatu semua. Wa in yadrub minhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min, dan kalau lalat mencuri sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu mengambilnya kembali. Da'ufat talib wal matlub, sungguh lemah yang disembah dan yang menyembah. Sekarang kalau kita punya segelas susu, teman-teman, lalat datang nyuri setetes, terbang, masih bisa kita ambil kembali? Lihat lemahnya manusia. Allah berikan contoh, gitu kan? Tidak pernah ada yang mengklaim dirinya menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. Asas agama kita tauhid. Dan semua nabi-nabi dakwanya ini. Surah Al-Anbiya, surah Al-Qasas menceritakan kepada kita, semua nabi-nabi mengatakan pada kaumnya, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairu." Sembah Allah, tunduk sama Allah, tidak ada Tuhan selain Allah itu. Itu asas semua nabi. Dan memang di muka bumi ini, teman-teman sekalian, persaingan antara orang beriman sama Allah atau tidak beriman sama Allah. Enggak ada yang lain. Tadi saya bilang populasi manusia 7,5 miliar, ada 6 miliarnya dari manusia ini Yahudi, Nasrani dan Islam. Ini mereka semua yakin ada Tuhan namanya Allah. Cuma berbeda di masalah mengikuti Rasulnya. Memang mereka kafir Yahudi dan Nasrani, tapi masalahnya adalah mereka beriman ada Allah. Cuma 1,5 miliar yang tidak beriman sama Allah. Berarti memang di muka bumi ini orang memang akui, mayoritas mereka mengakui Allah itu ada. Dan belum pernah ada yang mengklaim masalah itu. Ini teman-teman tentunya kalau yang sempat ikut ceramah saya yang lalu di Bali juga, saya sempat sampaikan judulnya Kenalilah Tuhanmu Kau Akan Bahagia. Kalau tidak sempat ikutin, bisa ikuti di YouTube insya Allah. Tinggal ketik nama saya Khalid Basanama, kemudian masuk di Kenalilah Tuhan Kau Akan Bahagia. Ini saya jelaskan panjang lebar. Di mana Allah, kenapa Allah tidak kelihatan, bagaimana berhubungan sama Allah, ini panjang lebar penjelasannya. Yang jelas asas agama kita itu dulu, tauhid. Di mana kita harus perjuangkan ini, tidak boleh yang disembah selain Allah. Ini asas. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah ini menyebutkan di dalam Al-Quran, kalau dia pencipta segala sesuatunya, penciptanya dari tidak ada menjadi ada ya, telur yang cair jadi anak ayam, bisa berkokok, bisa jalan dan seterusnya. Biji yang kecil dilempar di tanah tumbuh jadi pohon.
sperma. Teman-teman laki-laki yang keluarin sperma, sperma itu kelihatan gumpalan-gumpalan, tapi kalau diteliti itu ada miliaran sperma kecil. Satu sperma lebih halus dari debu. Sel telur juga yang di rahim istri kita itu, ibu-ibu di sana, itu juga lebih halus dari debu. Ini bisa bertemu jadi manusia seperti kita. Bisa ngobrol, bisa marah, bisa senang, bisa melihat, bisa berpikir. Ini namanya menciptakan. Tidak ada yang pernah mengklaim itu kecuali Allah. Firman Allah dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 101 sampai 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Badi'us samawati wal ardh. Badi ini teman-teman sekalian yang menciptakan, yang mengurus, yang juga menyempurnakan dan merawat. Pengurus, pencipta, perawat langit dan bumi. Anna yakunu lahu walad. Bagaimana Allah itu dianggap punya anak? Walam takun lahu sahibah. Sementara dia tidak punya istri. Kalau di alam manusia harus punya pasangan baru bisa punya anak, gitu kan? Perempuan yang mengandung itu. Tidak ada bagi Allah pasangan itu. Wa khalaqa kulla syai'. Sementara dia yang menciptakan segala sesuatunya. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan dia mengetahui segala sesuatunya. Ayat 101 Al-An'am. 102-nya kata Allah, dzalikumullahu rabbukum. Itulah Tuhan kalian Allah, la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah di langit dan di bumi kecuali Dia. Khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Dia menciptakan apapun yang kalian lihat dan tidak kalian lihat, maka hanya tunduklah kepadanya. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Dalam firman yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala memastikan bahwa selain Allah adalah makhluk dan tidak mampu menciptakan apapun. Dalam surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat 16, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Hai Muhammad, tanyakan kepada semua orang yang menyembah selain Allah, siapa yang menciptakan dan memiliki langit dan bumi ini? Fenomena yang luar biasa seperti ini, pergantian siang malam, kadar udara, kadar air, populasi manusia, populasi hewan-hewan, semua ini. Maka pasti ujung-ujungnya mereka akan mentok dan hanya mengatakan ada pencipta. Kalian umat Islam sudah tahu pencipta itu namanya Allah. Qul afattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra. Katakanlah kepada mereka, apakah kenapa kalian masih menyembah selain daripada Allah yang mereka tidak mampu memberikan manfaat atau mudarat buat diri mereka sendiri? Teman-teman yang sembah berhala misalnya, semoga Allah kasih hidayah. Patung kita sendiri, dia sendiri yang pahat, dia sendiri yang ukir matanya, dia sendiri yang warnain, dia sendiri yang gendong taruh di tempat lalu disembah. Kalau rusak dia yang poles, gitu, diperbaikin, lalu dianggap Tuhan. Kata Allah, mereka sendiri tidak bisa berikan manfaat dan mudarat pada diri mereka sendiri. Qul hal yastawi al-a'ma wal basir amma hal tastawi adh-dhulumatu wan nur. Apakah sama antara orang yang punya penglihatan dan tahu belajar ini dengan orang yang tidak punya penglihatan? Apakah sama kegelapan orang yang tidak punya gambaran dengan terang benderang? Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqi fatashabaha khalqu 'alaihim? Apakah yang mereka sembah selain Allah itu punya sesuatu yang mereka ciptakan yang menyerupai ciptaannya Allah, maka kalian bisa menganggap ada Tuhan selain Allah? Lalu kata Allah, qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Katakan baik-baik dengan kalimat jelas kalau Allah adalah pencipta segala sesuatunya dan Dia zat yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Allah subhanahu wa ta'ala juga memastikan kalau hanya Dia saja yang menciptakan, tidak ada yang lain, dan Dia juga yang memenuhi segala kebutuhan makhluknya, tidak ada yang lain. Dalam surah Fatir, surah nomor 35, kita sedikit tadabbur beberapa ayat ya. Surah Fatir, surah nomor 35 ayat 1 sampai ayat 3. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihati matna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha wa inna Allah ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, semuanya diciptakan olehnya dari tidak ada menjadi ada, yang menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang Allah berikan pada malaikat-malaikat ini sayap
masing-masing 2, 3, dan 4. Allah menambah kepada ciptanya yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ada makhluk teman-teman, namanya malaikat. Ada makhluk namanya jin. Dua makhluk ini kita nggak bisa lihat. Memang Allah rahasiakan, mata kita nggak bisa lihat. Tapi kita bisa rasakan keberadaannya. Saya kasih contoh. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau seseorang di antara kalian mau tidur di malam hari, maka malaikat pendampingnya, kan kita didampingi oleh 3 malaikat ya. Ada malaikat pencatat amal baik, ada pencatat amal buruk, ada namanya malaikat hafadhah. Hafadhah ini menjaga. Jadi kalau orang mau jatuh nggak jadi, orang mau ini nggak jadi. Ini ada memang. Dia memperingatkan manusia. Ini yang malaikat hafadhah untuk mengimbangi, ada namanya qarin, pendamping dari syaitan. Yang iblis memang minta sama Allah supaya setiap anak Adam didampingi oleh anak cucunya dia untuk nyesatin. Ini dua-duanya nggak kelihatan nih, tapi lihat bagaimana Nabi menjelaskan kepada kita. Kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian mau tidur di malam hari, maka malaikat pendampingnya datang, syaitan pendampingnya datang. Lalu malaikat berkata, tutuplah hidupmu dengan kebaikan. Malaikat ini coba membuat dia ingat semua perbuatan baiknya hari itu. Sholat berjamaahnya, yang dia hadiri majelis ilmu. Jadi kalau teman-teman mau tidur malam, coba renungin sebentar, kita bisa ingat tuh. Kalau kita selalu teringat perbuatan baik tadi, itu dari malaikat penjaga kita. Dia berusaha membuat kita jadi ingat. Dan kata Nabi SAW, qarinnya, syaitannya akan mengatakan tutup hidupmu dengan keburukan. Diingatkan dosa-dosanya. Yang dia berzina, yang dia dusta, yang dia menipu tadi. Nanti tinggal manusia ini milih yang mana. Besok ini dia mau buat programnya si malaikat atau programnya si syaitan. Contoh yang lain. Teman-teman kalau lagi lewat di dekat masjid azan, dengar suara azan, ada bisikan dalam hati, sholat. Bisikan ini dari malaikat. Ada orang miskin, bantu. Kesian lihat orang yang jatuh misalnya. Maka ini semuanya teman-teman sekalian adalah bisikan dari malaikat itu. Kalau ada lawan jenis atau ada apalah pelanggaran-pelanggaran agama, kemudian ada bisikan dalam hati, tuh lihat, itu begini, itu begitu, itu dari syaitan. Semua perbuatan yang melanggar dari syaitan, semua perbuatan baik dari malaikat. Allah Subhanahu wa taala memang membuat seperti itu. Dan salah satu rukun iman kita imani ada malaikat itu yang sedang mengawasi kita. Sampai kata Nabi SAW, malulah kalian dengan malaikat yang tidak pernah berpisah dengan kalian. Kecuali kalian sedang di WC, maaf, semoga Allah muliakan anda semua. Soalnya kalian di WC atau kalian sedang berhubungan biologis, baru malaikatnya berpisah. Kalau enggak selalu ada. Disuruh malu dengan malaikat itu. Kata Nabi SAW, malaikat terganggu dengan yang mengganggu manusia. Bau busuk, kita disuruh bersiwak sebelum sholat, supaya orang sebelah nggak terganggu. Kita juga kalau mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi di sholat, kita memberikan salam pada malaikat kanan, sebelah kiri juga begitu, supaya jangan bau mulutnya. Ada malaikat itu. Allah bilang dalam ayat ini diceritakan tentang masalah mereka. Di ayat satunya, ayat duanya kata Allah, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Apapun yang telah Allah berikan kepada manusia dalam bentuk rahmat, misal kayak gini, kita bisa hirup oksigen. Bapak Ibu sekarang hirup oksigen gratis, nyaman saja, masuk keluar. Saking mudahnya kita hirup oksigen, rezeki dari Allah ini. Saking mudahnya sampai kita kayak tidak tahu nilainya. Padahal kalau orang sesak napas, berapa harga tabung gas tuh? Tabung oksigen di rumah sakit. Gratis. Hujan mungkin kita mengeluh dengan hujan. Padahal hujan itu proses bagaimana secara alami menguapnya di musim panas air. Di mana teman-teman, air kencing yang Anda keluarkan selama ini. Air cuci baju, air cuci piring. Satu manusia dalam satu hari bisa ngeluarin berapa liter kencing? Banyak. Kemana semua miliaran manusia? Belum hewan-hewan. Kotor kan? Kalau nggak dibersihkan jadi kotor bumi ini. Allah dengan proses alami musim panas menarik semua, menguap air-air itu ditampung di awan, kemudian dengan hikmahnya diturunkan kembali sudah suci. Jadi awan itu filter. Makanya waktu turun hujan, Nabi SAW buka imamahnya, buka bajunya, sengaja kenain air. Kata beliau waktu ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda lakukan?
ini rahmat, air ini baru turun dari rahmat Tuhannya. Itu bahasa wahyu. Kalau bahasa kita sekarang udah suci lagi nih, pakai tuh. Jadi sebenarnya kalau musim hujan, anak-anak mandi hujan itu boleh dalam Islam, jangan dilarang. Kalau katakan anak saya sakit kena air hujan, ini dari mana ada buktinya? Gak ada bukti. Nabi SAW sengaja basahin kepalanya malah dan mengatakan ini rahmat Allah baru turun dari langit, gitu kan? Itu hukum agama kita. Kata Allah, kalau Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Dan kalau apa saja yang ditahan oleh Allah, Allah nggak kasih, tidak akan ada seorang pun yang sanggup melepaskannya. Tidak ada orang yang bisa memberikan. Allah nggak mau turun hujan, nggak bakal turun hujan, nggak bisa. Allah tahan, udah nggak bisa. Allah buat kita nggak bisa nafas sudah mati. Allah pelintir satu urat saraf kita, tanda kutip di sini, maka sudah encok 2 minggu, 1 bulan. Mudah sekali kalau Allah mau susahin makhluknya, gitu kan? Tapi dengan luar biasa rahmatnya datang kepada kita. Maka kata Allah, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat terakhir, ayat 3-nya, Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum, hal min khaliqin ghairullahi yarzukukum minas sama'i wal ard, la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Hai manusia, suku apapun dia, diajak ngomong sama sang pencipta Allah, karena kita semua sama dari keturunan Adam. Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kalian berpaling dari kebenaran ini? Dan teman-teman sekalian, banyak sekali dalil-dalil Al-Quran yang menggambarkan kepada kita tentang asas agama kita, tauhid ini. Ini penting sekali. Tapi saya tidak mungkin bacakan semuanya. Ada beberapa, ada mungkin di sini lebih dari 10 atau 20 ayat saya tulis dalam tulisan saya. Dan ini insya Allah nanti terbit dalam bentuk buku tentunya. Judulnya memang inilah generasi emas Islam. Tapi saya akan misal contoh Allah berfirman juga tentang malam dan siang. Dalam surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 61 sampai ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi dzalika innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakin aktsaran nasi la yashkurun. Allah lah satu-satunya yang telah menjadikan malam untuk kalian supaya kalian beristirahat. Allah yang buat tuh malam jadi gelap, kita jadi ngantuk, mau tidur. Siapa yang ciptakan kita? Siapa yang ciptakan ngantuk itu? Siapa yang ciptakan kita jadi pulas? Siapa yang membangunkan kita setelahnya? Apakah proses begitu saja? Tidak, gitu kan? Dan kata Allah, dan menjadikan siang seperti sekarang, terang benderang, agar kalian bisa beraktivitas. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan pada manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Teman-teman sekalian, kita manusia ini betul-betul dimanjakan sama Allah. Hanya tugasnya memilih dan ikhtiar. Misal mau makan, ini pedas, asin, gurih, tinggal milih. Habis itu ngunyah, nggak lebih daripada itu. Kita ngunyah nih, oh ini manis, oh ini asin, udah. Begitu masuk tenggorokan kita, ukuran sepertiga jari saja, sudah nggak ada campur tangan manusia. Sistem alami mengelola semua makanan yang kita kelola. Bayangin yang pedas masuk, yang dingin masuk, yang panas masuk. Mesin secanggih apapun rusak tuh kalau mesinnya manusia. Ini masuk pedas, masuk asin, masuk dingin, masuk panas. Terus dikelola, jadi energi dan jadi kotoran. Yang tidak dibutuhin ini yang ngawur, yang kita main makan sembarangan, jadi kotoran. Lalu Allah kasih rasa mules, buang tuh. Tuh kalau kamu nggak buang mati tuh. Kotoran kalau nggak dibuang bisa mati manusia. Baunya luar biasa. Ada satu kapten kapal meninggal, Bapak Ibu sekalian. Dia masuk ke WC meninggal. Diadakan penelitian, kenapa nih orang meninggal? Tadinya sehat. Setelah ditemukan ternyata gas kotoran dia, tinjanya dia, itu sudah 3 hari dia nggak buang, mati gara-gara gas kotorannya sendiri. Itu mati gara-gara itu. Allah kasih rasa mules, buang tuh. Kita mules, buang. Habis itu Allah kasih rasa lagi. Oh ya sudah cukup, berdiri, makan lagi. Manusia begitu manja, dimanja kata Allah, luar biasa kalian itu. Tidak mau bersyukur, kenapa gitu? Ya. Maka teman-teman sekalian harus kita pahamin masalah ini.
Ada seseorang datang kepada syekh. Maaf sebentar. Ada seseorang di Saudi datang kepada seorang syekh dan dia berkata, "Syekh, saya ini orang miskin." Orang ini mengatakan, "Saya orang miskin." Kata syekhnya, kebetulan memang dia orang susah. "Kau orang kaya." Dia bilang lagi, "Syekh, saya orang miskin." Kata syekhnya, "Kau orang kaya." Dia ulangi 3 kali, "Syekh, saya orang miskin, mau minta bantuan nih." Kata syekhnya, "Kau orang kaya." Dia bilang, "Demi Allah syekh, saya orang miskin." Kenapa kok syekhnya malah bantah dia gitu? Kata syekhnya, "Demi Allah kau orang kaya." Kaget dia, kok bisa syekh lebih tahu keadaan saya? Ini kejadian di Saudi ya. Kata dia, syekhnya bilang, "Kau orang kaya raya, mau saya buktikan?" Dia bilang, "Tentu saja, orang ini susah nih, lagi lapar mau makan." Kata syekh, dia orang kaya. Terus kata syekhnya, "Kau orang kaya, mau bukti?" Dia bilang, "Ya mau." "Baik, sekarang berapa jari tanganmu?" Kata orang itu, 10. "Mau nggak? 1 jarimu ini saya potong, saya bayar 1 juta real, 3 miliar. Nggak mau syekh, kau punya 10 juta real. Matamu 1 saya cungkil, mau nggak? 1 juta real. Nggak mau syekh, 2 juta real. Kupingmu 1 saya potong ya, 1 juta real saya kasih. Nggak mau syekh, 2 juta real. Tangan 2, kaki, kemaluan, semua nggak mau. Kata syekhnya, "Kau kaya raya, tinggal keluar sana cari makan dan minum saja. Cuma itu tugasmu hai manusia. Kenapa kok rewel sekali? Dimanja sekali sama Allah. Tinggal datang keluar cari makan dan dapat. Nggak ada pun pekerjaan masih bisa, banyak hutan luas. Bisa nyari buah-buahan, bisa tanam cocok." Saya subhanallah lewat itu hari dari Jakarta ke Surabaya, saya lewat darat. Kebetulan biasanya orang lewat Pantura bawa mobil, saya lewat Bojonegoro waktu itu, lewat pedalaman masuk rumah-rumah. Saya rumah-rumah masyarakat subhanallah dari kayu, di depan rumahnya cocok tanam tomat sama cabai sama sayur-sayur, hidup sama istri sama anaknya. Hidup tuh, gitu kan. Gak ada sesuatu yang rumit. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah lewat teman-teman sekalian di Semak Belukar, ada lewat ular. Ular ini matanya buta. Jadi kelihatan kalau dari kelopak mata terbuka, matanya putih semua. Ini Ibnu Qayyim tahu ular ini buta nih. Maka Ibnu Qayyim bilang, "Saya mau lihat bagaimana Allah kasih rezeki ular ini." Ular ini jalan di Semak Belukar. Ibnu Qayyim dari sampingnya melihat, dari agak jauh, pelan-pelan dia mau ikutin ular ini. Ular ini rupanya pas ada batang pohon besar, terdempet, merasa ada pohon, dia naik ke atas. Ular ini naik aja, jalan, buta matanya, jalan. Sampai ke atas, dia bilang, Ibnu Qayyim bilang, "Saya angkat kepala saya, di atas ada dahan pohon, di situ ada satu burung kecil lagi bersihin sayapnya. Dan burung ini tidak tahu kalau ada ular, ular tidak tahu kalau ada burung di situ. Tiba-tiba ular ini sudah mendekat, dia cium bau ini, langsung aja main serang dia. Dimakanlah burung itu." Kata Ibnu Qayyim, "Subhanallah, yang telah memberikan makan ular yang buta." Ini luar biasa gitu kan. Salah seorang ulama salaf yang lain juga pernah keluar dari kebun kurmanya, capek sekali dia, letih sekali, capek luar biasa. Dia keluar dari kebunnya, dia pergi di sungai dekat kebunnya, lalu dia bilang, "Ya Allah, berikanlah aku balasan yang setimpal." Capek sekali dia, mau hasil kebunnya panennya bagus. Lalu Allah perlihatkan kepada dia bagaimana Allah memberikan rezeki, dan tidak usah khawatir dengan itu. Tugas kita cuman milih ikhtiar, milih makanan, ngunyah, titik, nggak lebih daripada itu. Milih kerjaan, bekerja, selebihnya sudah haknya Allah sudah, gitu kan? Tinggal masalah halal haramnya saja. Lewat di depan mata dia di sungai itu ada batang pohon, di atasnya ada burung bangau matanya buta, kakinya patah. Di atas batang pohon yang sedang di atas air. Dia bilang, "Saya mau lihat bagaimana Allah berikan burung ini rezekinya." Dari kejauhan, tak lama kemudian teman-teman sambil dia lihat burung bangau itu di atas batang pohon yang lagi berjalan, kakinya patah, matanya buta. Burung bangau ini nggak tahu mau kemana nih. Jatuh cemplung ke dalam air, bisa dimakan oleh buaya dia. Tiba-tiba ada dari kejauhan burung elang mengambil ikan, mencengkeram ikan. Begitu mau terbang, dengan hikmah ilahi lepas ikan itu pas di depannya burung bangau di atas batang pohon itu. Dan burung elang tidak ambil lagi kembali. Burung bangau tinggal cium bau ikan, turunin kepalanya, makan, selesai. Nah,
Ini asas keyakinan Bapak Ibu sekalian. Semua apapun yang kita lihat tidak lihat itu diciptakan oleh Allah Sang Pencipta. Kekuatan kita di situ, akidahnya di situ. Tidak usah bergantung, tidak usah takut, tidak usah apa-apa kecuali kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ini maknanya lillahi rabbil alamin. Nanti terakhirnya hidupku, matiku, semua ini punyanya Allah. Ruh kita punya Allah, jasad kita punya Allah. Semua punya Allah ini. Gak ada punya kita di sini. Gak ada andil kita. Anak kita lahir, keluar. Kita nggak bisa milih laki-laki atau perempuan. Keluar ya sudah begitu. Ini anakmu ya. Kita lahir sebagai anak luar. Ini ibumu, ini ayahmu ya. Nggak bisa milih. Bisa milih? Saya nggak mau ibu ini. Nggak bisa. Pasti sudah keluar ya ini semua. Kita nggak mau ikutin sistem. Nggak bisa. Nggak mau bernafas. Mati. Harus ikut sistem yang sudah ada. Dari mana semua ini gitu? Saya kalau lapar, yang ciptain saya siapa? Ciptain lapar siapa? Yang pandu saya untuk hilangkan lapar dengan makan itu siapa? Gitu. Terus yang siapin semua ini siapa? Teman-teman sekalian, kadang-kadang kita ini melihat hal yang kecil, tidak lihat hal yang besar. Maaf kalau contoh ini pernah didengar, saya ulangi untuk menguatkan saja. Kalau teman-teman di sini lagi ngundang teman mau makan di rumah, ya, kemudian kita ke pasar beli ayam. Ayam ini saya yakin karena kita mau memberikan makanan buat tamu, kita cari ayam yang terbaik ya. Ayam jago yang besar dan segalanya. Baik, kebanyakan kita begitu sudah dapat ayam, cocok harga, pikirannya pendek. Cuma berpikir ayam ini saya apakan nanti? Kari kah? Digoreng kah? Sebatas itu saja. Udah itu saja yang kita pikir. Kita nggak pikir hal yang lain ya. Padahal sebenarnya teman-teman di ayam itu ada fakta penciptaan Allah. Coba teman-teman kalau ada yang pelihara ayam di rumah, ya, sebentar pulang, ambil mistar, ya, ini bahasa Indonesia kan mistar ya, penggaris, ya. Ini soalnya saya dari Makassar biasanya bilang mistar dulu waktu kecil. Baiklah, kita pakai penggaris. Coba Bapak Ibu sekalian antara bulu dengan bulu, ya, antara bulu ayam sama bulu ayam sebelahnya, itu bawa mistar, lihat sentimeternya persis sama. Antara bulu dengan bulu sama. Siapa yang nata itu? Warnanya setiap tangkai itu ada warnanya, bulunya teratur rapi, ada coraknya, tertata rapi ya. Siapa yang nata itu? Dan siapa yang menata di miliaran ayam? Semua ayam sama tuh begitu semua. Masa depan mata begini kita nggak lihat fakta penciptaan ya? Kita belum kita bicara mulutnya, kokokannya, suaranya segala, baru kita masuk ke dagingnya yang empuk. Banyak. Kadang-kadang kita cuma sembeli ayam, kita direndam pakai air panas supaya bulunya gugur, atau dicabutin baru dibuang di sampah. Nggak lihat di situ. Teman-teman kalau lagi mau pengen makan anggur, masuk di toko anggur, buah-buahan, beli anggur. Oh saya ini ada anggur merah, hitam, hijau. Saya mau yang hitam beli aja. Makan manis, cukup. Kayak banyak manusia seperti itu saja. Coba berpikir teman-teman, siapa yang menata anggur di tangkainya? Tangkai itu setiap tangkai ada anggurnya. Siapa yang menata itu? Siapa yang buat anggurnya? Kulitnya, isinya, bijinya, cita rasanya, aromanya. Siapa yang buat? Dan kenapa nggak pernah habis? Hah? Pernah nggak ada yang temukan di sini tidak ada buah sama sekali? Atau tidak ada sayur sama sekali? Pernah ayam habis? Sudah setiap hari dipersembeli, nggak pernah habis. Dari mana semua itu? Fakta penciptaan, kata Allah dalam Al-Quran tadi dikatakan, dialah ya Allah yang telah memberikan kepada kalian rezeki. Dialah yang telah menjadikan malam dan siang tadi. Kemudian dikatakan untuk beristirahat baik. Ayat setelahnya, dialah Tuhan kalian pencipta segala sesuatunya. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai' la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Pencipta segala sesuatu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melain Dia, dan bagaimana kalian dapat berpaling? Lalu kata Allah di ayat setelahnya, kadzalika yufakul ladzina kanu biayati la yajhadun. Begitulah terpalingkannya orang-orang yang hanya tahu mengingkari ayat-ayat Allah. Lalu Allah bilang, Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Dialah yang telah menjadikan buat kalian bumi qarar. Qarar itu teman-teman bisa dipijaki, bisa dicocok tanami, bisa diambil hasilnya, bisa dibangun atasnya. Allah bilang, Allah lah yang telah menjadikan buat kalian bumi itu qarar. Ini bumi kita tahu rotasi dengan matahari ya, kan gitu ya. Ilmu yang kita pelajari, matahari di satu tempat, kita yang berputar.
Sehingga kita punya 365 hari dalam 1 tahun mengelilingi matahari. Baik, kenapa kita nggak tebontak-banting nih? Kenapa Bapak Ibu nggak terbanting, nggak jatuh? Karena bumi ini jalan ini, berputar. Itu makna qarar. Tetap kita bisa jalan, tidak goyang, tidak apa gitu. Aman sekali. Qarar, bisa dibangun atasnya bumi itu, bisa dicocok tanahnya, bisa diambil hasilnya. Lalu dikatakan was-samaa binaa, dan membangun buat kalian langit ini sebagai bina. Bina itu seperti atap masjid ini. Jadi kita kalau di luar sana kita anggap diri kita sedang di luar rumah, iya. Tapi sebenarnya kita di bawah bangunan namanya langit, kata Allah. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum, dan melukis dan membentuk kalian dengan sebaik-baiknya. Membuat alis 2 seperti ini, mata. Bayangkan teman-teman kalau manusia jalan tidak ada kulitnya, bagus nggak kelihatan? Otot-otot sama urat saraf saja. Allah pencipta kasih kulit, sedikit dikasih bulu mata, jadi bagus. Sebaik-baiknya kata Allah. Dan juga kata Allah di sini, warazakakum minat thayyibat, dan memberikan kepada kalian rezeki dari yang baik-baik. Allah yang kasih kita perasaan, oh ini manis enak, oh ini asin enak, gitu kan. Allah yang buat kita tidak suka kalau buah itu busuk. Dari mana teman-teman tiba-tiba merasa, nggak mau makan, sudah busuk, nggak mau makan, baunya nggak enak. Allah mengatakan, Allah yang memberikan rezeki kepada yang baik-baik, maksudnya selalu mau ingin makan yang baik-baik saja. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Tuhan kalian Allah. Fatabarakallahu rabbul alamin, maha berkah Allah dan maha agung Allah, Tuhan alam semesta. Ayat yang terakhir di sini, ayat 65 adalah huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah hidup yang kekal selamanya, tidak ada Tuhan yang berhak kalian sembah melainkan Dia, dan sembahlah Dia dengan mengaruniakan ibadah, dengan memurnikan ibadah kepadanya. Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Masih ada surah-surah yang lain, saya langkahi. Cukup banyak ayat-ayat Al-Quran di sini yang menceritakan kepada kita tentang Allah itu memang pencipta segala sesuatunya, dan selain daripada Allah adalah makhluk. Baik, ini andasan agama kita yang pertama. Di sini kemenangan kita sebagai umat Islam, karena tidak perlu menyembah selain Allah, tidak perlu bergantung kecuali selain Allah. Semuanya untuk Allah SWT. Yang kedua adalah Allah sang pencipta. Ini landasan kita yang kedua, yang membuat kita harus bangga dan kita harus bisa mempertahankan adanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah manusia terbaik yang diutus oleh Allah. Memang beliau dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terkemuka di kaumnya. Jalur nasabnya terkenal suci, akhlaknya suci, dan satu kota Mekah meyakini kalau Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terpercaya. Waktu beliau sedang naik teman-teman sekalian di atas bukit namanya Abi Qubais, waktu Allah suruh perintahkan, hai Muhammad sampaikan agama ini kepada keluargamu, ke orang Mekah. Maka kata Nabi SAW, hai orang-orang Mekah, hai Quraisy, berkumpul semua orang. Kata Nabi SAW, kalau seandainya saya mengatakan di luar pintu gerbang Mekah sekarang ada pasukan musuh yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Kata orang Quraisy semuanya satu Mekah bilang, iya, karena kami belum pernah mendengar kau bohong satu kali pun dalam hidupmu. Nggak pernah dusta satu kali pun. Kata Nabi SAW, ketahuilah saya utusan Allah, di antara dua tangan saya ada siksaan. Maksudnya yang patuh masuk surga, yang durhaka masuk neraka. Nabi SAW adalah manusia terbaik, jalur nasabnya terkenal paling terbaik, terkenal dari turunan raja-raja Mekah karena Abdul Muttalib kakaknya raja Mekah. Juga fisik sangat sempurna. Kata para ulama, kalau seandainya Yusuf alaihissalam diberikan seperti kegagahan dunia, maka Nabi SAW diberikan seluruh kegagahan dunia. Tidak pernah ada orang yang lihat Nabi SAW tidak suka. Sempurna. Disebutkan dalam riwayat kalau beliau tinggi besar, kekar. Tinggi besar dan kekar, gitu kan. Disebutkan jarbu. Jarbu itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, dan orangnya kekar semuanya. Nabi SAW kekar. Memiliki dada yang bidang, pundak yang lebar, perut yang tersusun seperti batu yang keras.
Nabi SAW tinggi, putih. Saking putihnya pipi beliau kemerah-merahan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alisnya tebal berwarna hitam seperti busur panah. Melengkung seperti busur panah. Dan bola matanya besar. Yang bola matanya yang putihnya putih bersih, yang hitamnya hitam pekat. Sampai para sahabat mengatakan kalau kami ingin bercermin di mata Nabi SAW, kami bisa bercermin karena jernihnya. Hidungnya mancung dan lancip. Beliau memiliki bibir, pipi dan dahi yang sepadan dengan wajah yang tidak oval dan juga tidak bulat. Nabi SAW memiliki rambut tidak keriting, tidak lurus, berombak yang dibiarkan sampai ke kuping atau ke pundak. Jadi Nabi SAW sangat luar biasa, tinggi, putih, kekar, gagah, segala macam. Akhlaknya jujur, amanah, orang semua percaya. Memang manusia terbaik ini. Sampai salah seorang sahabat namanya Ka'ab radhiyallahu anhu. Ka'ab ini teman-teman sekalian, dalam hadis Bukhari, pernah lagi lewat di depan rumah Nabi SAW dan kebetulan waktu itu lagi bulan purnama. Kalau kita biasa pertengahan bulan, tanggal 13, 14, 15 Hijriah, biasa kita puasa Ayyamul Bid. Nah itu kalau pada saat itu lagi bulan purnama tuh. Biasanya bulan indah sekali, bagus gitu bisa dilihat, jadi kayak besar, warnanya kekuning-kuningan gitu. Kata Ka'ab, saya pernah menyaksikan bulan purnama gitu kan, di depan rumah Nabi SAW. Maka saking indahnya, rasanya saya tidak ingin mengalihkan pandangan mata saya. Lalu ternyata tidak sengaja, ya, tidak janjian, tiba-tiba Nabi SAW membuka pintu rumahnya. Dan beliau keluar, baru saja mandi, menyisir rambutnya rapi ke belakang. Dan Nabi SAW menggunakan jubah berwarna merah bergaris hitam. Ya. Dan aku menemukan, kata Ka'ab, Nabi SAW lebih indah daripada bulan itu. Sempurna luar biasa secara fisik. Secara akhlak sempurna, jalur nasabnya sempurna. Ada orang subhanallah mengidolakan seorang artis mungkin sudah meninggal dari tahun 60-an pun, dipasang posternya, diikuti cara ngomongnya, diikutin cara langkahnya, mungkin sisiran rambutnya. Kita orang Islam punya idola satu orang saja, Nabi Muhammad SAW. Orang yang dipilih oleh Allah menjadi manusia terbaik. Ini orang bukan main-main. Allah yang memujinya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, memastikan kalau memang dia adalah utusannya. Dalam surah Fatih ayat 40, surah nomor 48 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad ini benar-benar utusan Allah. Pernah ada satu orang Bapak Ibu sekalian namanya Ruqana. Ruqana ini pegulat di Mekah ya. Jadi dia bukan dari Mekah, tapi ini masa fase Mekah dulu. Ada satu orang di Jazirah Arab namanya Ruqana, orangnya kekar, tinggi besar, dia profesinya selalu gulat. Jadi dia datang ke satu suku ini ditantang sama dia, siapa yang mau gulat sama saya? Kalau kalah, saya siap menjadi pembantunya selama setahun, gitu-gitulah. Kalau saya menang, kalau dia menang, dia ambil istrinya orang, ngambil hartanya, ngambil anaknya. Itu yang selalu dikerjakan oleh Ruqana, dan tidak pernah kalah gulat, karena orangnya tinggi besar, kekar. Waktu dia dengar Nabi SAW, orang Quraisy lagi punya masalah dengan Nabi di Mekah, dia datangi orang Quraisy, dia bilang, hai Quraisy, mau nggak saya permalukan Muhammad buat kalian? Kata orang Quraisy, bagus, buat. Apa yang kalian mau balas? Apa saja kau minta kami kasih. Permalukan dulu Muhammad. Nabi SAW lagi tawaf. Ini si Ruqana naik di atas batu tinggi lalu teriak, hai Muhammad. Nabi SAW balik, kau mau saya beriman? Ikut kamu? Kata Nabi SAW, tentu saja. Kata Ruqana, saya punya syarat. Kata Nabi SAW, apa syaratmu? Kalau kau bisa kalahkan saya bergulat, maka saya akan jadi pengikutmu. Ruqana pikirin Nabi nggak bakal iyakan, karena orang semua takut sama dia, gitu ya. Nggak pernah kalah bergulat, memang orangnya besar, tinggi besar, mengalahkan postur tubuh Nabi yang tinggi. Dia kaget, itu Nabi bilang, mengatakan, baiklah, bergulat dengan Nabi SAW. Dan perlu Bapak Ibu tahu ya, semua Nabi-Nabi dan Rasul diberikan kekuatan 10 orang laki-laki. Semua Nabi-Nabi dan Rasul, semuanya. Jadi mereka memang untuk membela agama Allah dikasih kekuatan 10 orang laki-laki. Nabi SAW gulat sama Ruqana, beberapa gelakan, gulat ini agak sulit ya. Bukan dengan berantem umumnya, emang dia harus menekuk sampai musuhnya nggak kuat lagi. Bukan melukai, bukan memukul wajah, bukan segala. Ditekuk oleh Nabi, nggak bisa bergerak Ruqana. Gak percaya dia, saya mau tantang lagi, 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali Nabi kalahin dia.
Dan tidak bisa dalam gulat itu susah, dalam satu kali gulat itu kemudian 10 kali ditekuk musuhnya itu luar biasa. Kalah nih Rukana, nggak bisa bergerak. Terakhir Nabi SAW tekuk, nggak bisa bergerak. Lalu yang terjadi Bapak Ibu sekalian, Rukana bilang, saya mengaku kalah, tapi saya tidak mau beriman kecuali pohon ini bicara. Ada pohon kurma di situ. Semua satu Mekah orang saksikan itu, pohonnya bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini mukjizat Nabi. Pohon ngucapin syahadat. Ini kalau teman-teman ikuti ceramah saya di YouTube ada itu tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali. Di antaranya ini, pohon aja memberikan syahadat, kesaksian. Pernah Nabi SAW lewat di satu tempat, ada unta lagi ngamuk. Unta ini kalau ngamuk teman-teman di suku Najjar di Madinah. Ini kalau ngamuk bisa gigit, bisa nendang, mirip kuda. Apalagi kalau unta jantan biasanya nggak sembarangan orang bisa taklukkan gitu. Maka Nabi SAW masuk bersama Jabir, sahabat Nabi yang lain radhiyallahu anhum ajmain. Pas masuk kata Jabir, ya Rasulullah hati-hati, di depan anda ini ada unta jantan yang sedang ngamuk. Maka Nabi SAW pun pada saat itu mendekati unta itu dari atas unta beliau. Unta ini lagi ngamuk nih, nyerang-nyerang orang. Kata Nabi SAW, ta'al, dipanggil, kesini kamu. Unta itu. Tiba-tiba unta itu orang semua saksikan, waktu lihat Nabi, diam. Kemudian mulutnya diturunkan ke tanah, lalu diseret sama dia sampai di hadapan Nabi. Unta ini. Diseret sampai di mulutnya sampai di depan Nabi, sebagai bentuk kehinaan. Lalu unta itu, kata Nabi, angkat kepalamu. Diangkat kepalanya. Lalu Nabi bilang, mana tali kekangannya? Diambil tali kekangan, diikatlah. Lalu kata Nabi SAW, demi zat Allah yang ubun-ubunku dalam genggamannya, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi melainkan tahu kalau aku utusan Allah. Mau batu, mau air, mau udara, mau hewan-hewan, tahu semua. Tidak ada sesuatu pun, bisa benda mati, bisa benda hidup dalam mata manusia, di langit dan di bumi, kecuali tahu aku adalah utusan Allah, kecuali pembangkang dari jin dan manusia. Yang lain semua ini beriman sama Allah, nggak ada yang tidak tahu itu adalah Rasulullah, gitu kan. Sekarang para ilmuwan pun teman-teman sekalian, para pemikir Barat non Muslim juga mengatakan, kalau ya tidak ada pemimpin dunia seperti Muhammad. Dalam 23 tahun dia berjuang di Mekah, 13 tahun, 10 tahun di Madinah, kemudian memiliki pengikut terbanyak di dunia. Ini fakta lapangan semuanya. Dan Allah sudah mengatakan memang. Kemudian juga dalam surah Muhammad, Allah turunkan dalam Al-Quran, surah nomor 47 ayat 2, kata Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atin wa aslaha balahum. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, mengikuti perintah-perintah Allah, juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Aku ini sebagai Nabi, utusan Allah, dan itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Pasti Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan juga Allah akan memperbaiki keadaan mereka. Teman-teman sekalian, kita harus yakin Tuhan kita satu Allah, jangan pernah sekutukan, itu asas agama. Dan yang kedua, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan punya kedudukan di mata kita. Jangan ragu kalau Nabi Muhammad ini ajarannya untuk seluruh alam semesta. Allah yang mengatakan itu. Banyak ayat, diantaranya surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami enggak ngutus kaum Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta. Juga disebutkan di dalam Al-Quran surah Saba. Surah Saba ini surah nomor 34 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kau hai Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia dari suku manapun dia, seluruhnya, dan sebagai pembawa berita gembira bagi yang patuh akan dapat pahala dan masuk surga, dan sebagai pemberi peringatan, ancaman bagi orang yang membangkangkan masuk neraka. Tapi kebanyakan manusia tidak mau tahu. Saksi bahasan, kami mengutusmu hai Muhammad untuk seluruh umat manusia. Juga dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 64, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah.
Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kami tidak mengutus rasul, kata Allah, kecuali untuk dipatuhi, dan sengaja dari manusia teman-teman supaya kita mudah ikutin. Kalau rasul dari malaikat, pernah orang-orang Mekah bilang begini, hai Muhammad, kenapa kau yang diutus? Kenapa bukan Allah turunkan malaikat saja jadi rasul? Allah jawab, kalau seandainya di muka bumi malaikat, kami akan utus juga malaikat. Tapi karena kalian manusia dari manusia, gitu kan? Karena kalau manusia sama dengan kita, Nabi Muhammad SAW sama dengan kita, lahir dari rahim seorang ibu, juga bayi, anak-anak, remaja, menikah, kemudian ada yang meninggal anak-anaknya, meninggal istrinya, suka duka dilaluin, peperangan dan seterusnya, kemudian sampai meninggal. Mudah kita ikutin hidupnya, gitu kan? Bukan dari golongan yang lain. Lalu kata Allah, sesungguhnya jikalau mereka, para sahabat-sahabatmu hai Muhammad, menganiaya diri mereka, datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulnya memohon ampun kepada Allah, niscaya tentu Allah akan menerima taubat, karena Allah itu maha penerima taubat dan maha penyayang. Kita disuruh teman-teman memperjuangkan agama Allah, agama Rasulullah SAW, mengakui kebenaran dalam surah Al-Imran urutan 3132. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatilah Allah, taatilah Rasul, apa yang halal-halal, yang haram-haram di mata Allah dan Rasulnya, agar kalian mendapatkan rahmat. Dan ini banyak sekali teman-teman sekalian, banyak sekali ayat-ayat yang berbicara seperti ini, tapi saya tidak bahas lagi tentunya. Kita sekarang teman-teman sekalian sudah tahu dua pondasi agama kita. Pondasi yang pertama adalah tauhid. Pondasi kedua, meyakini risalah Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada keraguan dalam masalah ini, sehingga kita mendakwakannya kepada orang lain, dan jangan pernah ragu menyampaikan agama ini. Sampaikan apa adanya. Masalah dia terima tidak terima itu urusan Allah. Kita sekali lagi manusia cuman milih ikhtiar, milih makanan kunyah, ya? Milih tempat tinggal tidur, selebihnya urusan Allah, gitu kan? Sama, sampaikan agama ini kepada orang non muslim, sampaikan saja. Terima nggak terima bukan urusan kita itu. Dan yang paling baik caranya kepada mereka tanya, bagaimana pendapat anda tentang Islam? Itu saja yang ditanyain dulu. Biarin dia sampaikan pendapatnya tentang Islam, buruk atau baik biarin dia cerita. Saya tidak suruh bapak ibu di sini menjadi Ahmad Didat atau Dr. Zaki Naik menghafal kitab-kitab mereka, enggak. Cukup bapak ibu tanya tentang Islam, pendapat dia apa, lalu kita jelaskan Islam yang kita tahu. Cukup itu saja. Selebihnya serahkan kepada Allah. Orang masuk Islam bapak ibu sekalian, syahadat karena dengar azan, syahadat karena lihat orang Islam pakai baju muslim, syahadat karena dengar ayat Al-Quran. Sesuatu yang mungkin kalau kita tiap hari kita dengar nggak ada hubungannya. Pernah ada seorang ibu syahadat, kemudian saya tanya, bu kenapa ibu syahadat? Apa sebab ibu masuk Islam? Saya waktu Ramadan Ustaz, setiap kali dengar azan di masjid, karena rumah orang tua saya dekat masjid non muslim, lalu saya merinding, selalu merinding, saya nggak tahu kenapa. Terus dalam hati saya ini selalu ingin masuk Islam, hanya itu saja. Lalu saya syahadat. Kita berapa kali dengar azan umat Islam, biasa saja. Jadi hidayah di tangan Allah, nggak usah ragu, ini agama benar gitu. Baik, kita masuk sekarang ke landasan yang ketiga, dan ini inti bahasan sebenarnya. Yang saya maksudkan dengan inilah generasi emas Islam, ini pondasi yang ketiga. Teman-teman sekalian, di tangan baginda Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik dan utusan Allah ini, lahirlah generasi emas Islam. Mereka para sahabat. Ini landasan agama kita yang ketiga. Yang tinggalkan sahabat berarti meninggalkan agama ini udah. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Quran turun, banyak juga terjadi turun sesuai dengan kasus para sahabat. Peperangan mereka bersama Nabi SAW, ada keributan dalam rumah tangga, Allah turunkan ayat mengingatkan. Banyak kasus tentang sahabat turun dalam Al-Quran. Bahkan Umar bin Khattab anhu itu menjadi penyebab turunnya 13 ayat Al-Quran. Di antaranya ayat khamr. Jadi kan, Umar bin Khattab dulu pemabuk keras sebelum masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam, dia berdoa, ya Allah haramkan minuman ini buat kami. Haramkan. Sampai Allah turunkan ayatnya, ayat hijab.
Perempuan tidak pakai jilbab dulu, masih kelihatan rambutnya. Istri-istri Nabi masih sering ketemu dengan laki-laki sahabat. Maka kata Abu Bakar, ya Rasulullah, mestinya anda berikan hijab antara istri anda dengan orang-orang yang datang nih. Takutnya tidak semua orang imannya sama. Turun ayat hijab, suruh pakai jilbab semua perempuan. Jadi, tawanan Badar 60 orang. Waktu ditangkap 60 orang tawanan Badar, Nabi SAW musyawarah nih, para sahabat, kita apain nih 60 tawanan Badar? Kata orang di antara mereka, ya Rasulullah, keluarga kita maafin aja, supaya orang tahu Islam itu ada toleransinya. Sampai ditanya Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, lepasin saudara kita, kerabat kita. Kalaupun anda mau ada hukuman buat mereka, suruh bayar tebus saja, tebus, bayar tawanan ini dengan uang. Udah, supaya mereka tahu tidak boleh ulangin lagi memerangi muslimin. Rata-rata pendapat sahabat berputar di sini nih. Waktu Nabi tanya Umar, hai Umar, bagaimana pendapatmu? Kata Umar, ya Rasulullah, ini 60 orang ini cari kerabat yang paling dekat dengan saya tebas lehernya. Yang paling dekat dengan Abu Bakar datangkan, surah Abu Bakar tebas lehernya. Semua ini bunuh semuanya. Nabi SAW merasa berat benar nih. Kenapa hai Umar? Kenapa harus dibunuh semuanya? Tawanan. Kata Umar, ya Rasulullah, 60 orang ini bukan orang kafir biasa. Ini keluar dari Mekah, bawa pedang, bawa perisai. Memang mau perangin kita. Kebetulan kita menang. Kalau kita yang kalah, kita sudah habis dibunuh sama mereka nih. Ini bukan orang-orang kafir biasa. Ini orang harb namanya. Orang yang keluar memang mau merangin Islam. Harus dihukum. Jadi orang-orang kafir lain kapok, nggak berani gitu. Gitu bahasanya Umar. Tapi Nabi SAW cenderung dengan pendapat Abu Bakar. Ya sudahlah, kita maafin aja, tapi suruh tebus. Besok subuh, Umar bin Khattab pergi ke masjid sebelum subuh. Nabi SAW lagi nangis bersama bersama Abu Bakar. Lagi nangis berdua sebelum subuh. Umar datang, ya Rasulullah, hai Abu Bakar, apa yang buat kalian nangis? Kasih tahu saya supaya saya juga nangis. Nah, ya. Ini nggak mungkin dua orang yang nangis kecuali luar biasa nih. Kata Nabi SAW, hai Umar, telah turun ayat Al-Quran yang mendukung pendapatmu. Mestinya 60 orang itu dibunuh semua. Karena ini peperangan pertama dalam Islam. Dan mereka memang kebetulan kalah. Gitu. Tapi karena sudah terlanjur ada keputusan Nabi, maka Allah mengatakan, kalau bukan karena keputusan dari Allah, maka kalian akan ditimpa musibah. Kata Nabi SAW, hai Umar, kalau turun azabnya Allah, kami semua kena kecuali kamu. Maka Umar jadi nangis. Ayat Al-Quran turun dengan kasus-kasus para sahabat. Kan gitu. Yang luar biasa teman-teman, mereka adalah pendamping Nabi Muhammad SAW. Dan ini gak gampang nih. Coba teman-teman saya kasih gambaran dulu. Bayangkan kalau kita hidup di masa Mekah dulu. Gak ada lampu. Rumah dari tanah liat. Masih sederhana sekali, gak kayak sekarang. Gak ada masjid. Ka'bah penuh dengan patung, 365 patung. Ada orang buta huruf, gak bisa baca, gak bisa nulis, ngaku Nabi. Kira-kira antum jadi Abu Jahal atau Abu Bakar? Hah? Kalau saya khawatir jadi Abu Jahal tuh. Alhamdulillah lahir sekarang. Kalau zaman itu susah. Sekarang kita lahir, orang tua kita sudah muslim, masjid sudah banyak, Quran sudah sempurna, banyak dai-dai yang ceramah. Kita jadi tahu, oh, Islam ini benar. Sudah sempurna. Zaman itu Quran masih dalam proses turun. Yang nyampein tidak bisa baca, nggak bisa nulis. Ngaku Nabi di Mekah nggak ada teknologi. Ini nggak gampang jadi sahabat. Makanya generasi emasnya Islam itu mereka. Sahabat-sahabat ini. Siapa yang ikutin sahabat, berarti dia mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini orang-orang pilihan. Baik. Sahabat ini teman-teman diberikan definisi oleh para ulama adalah orang-orang yang melihat Nabi Muhammad SAW dengan mata kepalanya. Lihat dengan mata kepala. Beriman pada Nabi dan meninggal dalam keyakinan itu. Ini baru namanya sahabat. Ada beberapa orang mungkin kalau teman-teman sering baca buku tentu tahu nama-nama ini. Misalnya Shuraih Al-Qadhi. Shuraih ini salah satu ulama tabi'in. Ini hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Syahadat juga di zaman Nabi. Tapi nggak pernah lihat Nabi dengan mata kepala. Maka ulama masukkan generasi tabi'in. Ada Uwais Al-Qarni di Yaman. Ini juga masuk Islam di zaman Nabi masih hidup. Tapi belum pernah datang ke Madinah lihat Nabi, dikatakan generasi tabi'in. Gitu kan? Jadi memang ada orang-orang yang hidup tapi tidak pernah lihat Nabi, maka dikatakan bukan sahabat. Jadi sahabat ini khusus yang lihat Nabi walaupun sesaat,
beriman pada Nabi dan mati dalam keyakinan itu, baru dikatakan sahabat. Generasi sahabat ini teman-teman sekalian adalah Nabi SAW sebutkan dalam hadis Bukhari, sebaik-baik manusia, bukan orang yang beriman saja, bukan umat Islam saja, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Yang hidup bersamaku, para sahabat-sahabatku nih, yang hidup mendampingi aku, itu adalah generasi terbaik. Lalu datang generasi yang setelahnya, yang belajar dari sahabat-sahabatku. Lalu datang generasi setelahnya, yang belajar dari sahabat-sahabatku. Tabi'in. Ini 3 generasi Nabi jamin. Ini manusia terbaik. Bukan umat Islam terbaik ya, manusia terbaik. Luar biasa mereka. Nanti saya akan berikan contoh-contoh banyak bagaimana kiprah sahabat dalam kehidupan sehari-hari, dalam jihad, dalam keyakinan dan seterusnya. Baik. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana aku tidak mengetahui ada nabi-nabi Allah yang mendapatkan keberkahan dari para sahabatnya sebagaimana yang diraih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari para sahabatnya. Kata beliau, sesungguhnya Allah memperhatikan hati hamba-hambanya, maka Allah mendapatkan hati Muhammad SAW adalah hati yang paling baik, sehingga Allah memilihnya sebagai utusan dan pembawa risalah terakhirnya. Lalu kemudian Allah melihat hati hamba-hambanya, maka Allah menemukan hati orang-orang yang mendekati Muhammad, para sahabat adalah hati yang terbaik, maka dijadikanlah sebagai sahabat-sahabat nabinya dan pendukungnya yang siap berperang untuk membela agama. Apa yang dipandang baik oleh para sahabat maka dipandang baik oleh Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh para sahabat dipandang buruk oleh Allah. Riwayat Imam Ahmad. Hadis yang lain teman-teman sekalian, kata Nabi SAW juga, Abdullah bin Mas'ud masih berkata, dia mengatakan, bila seseorang dari kalian ingin meneladani seseorang, mau menjadikan sebagai contoh, maka hendaklah ia meneladani orang-orang yang telah meninggal dunia, karena yang masih hidup belum dijamin ia terhindar dari fitnah, dan sebaik-baik tauladan adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW, karena mereka adalah manusia yang paling mulia jiwanya, dalam ilmunya. Terbukti Allah Ta'ala telah memilih mereka menjadi pendamping nabinya dan menegakkan agama dengan tangan mereka. Maka kenalilah mereka juga hak-hak mereka dan berpeganglah pada petunjuk mereka, niscaya kalian akan berada di jalan yang lurus. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini salah satu dutanya Quraisy. Orang ini sangat cerdas, menguasai beberapa bahasa. Dia pernah diutus ke Persia, ketemu dengan Raja Persia, Kisra, pernah ketemu dengan Kaisar Romawi, pernah ketemu dengan Najasyi dari Afrika, pernah ketemu dengan banyak raja-raja dunia, dan dia tahu bagaimana kehidupan mereka. Satu waktu, dia pernah diutus oleh Quraisy untuk kesepakatan Hudaybiyah. Pada tahun 6 Hijriah, Nabi SAW pernah keluar umroh, kemudian di Hudaybiyah ditahan oleh Quraisy, nggak boleh masuk, suruh pulang. Tentu ini kisah panjang, ada di YouTube sudah diangkat, kisah Hudaybiyah, panjang lebar. Tapi yang jelas teman-teman, Quraisy mengutus Urwah bin Mas'ud ini, suruh ketemu dengan Nabi SAW. Ketemulah dengan Nabi SAW, negosiasi, tapi rupanya tidak ketemu titik temu. Pas waktu itu azan sholat duhur. Tiba-tiba Nabi SAW didatangkan seember air untuk uduk, gitu kan. Pas waktu uduk, semua air yang jatuh dari air uduknya Nabi diperebutkan oleh para sahabat. Ada yang ambil untuk diusap ke wajahnya, tapi ini hanya pada Nabi Muhammad SAW. Ingat, bahasa saya jelas, bahasa Indonesia. Ya. Ini hanya pada Nabi Muhammad SAW. Tidak berlaku pada kiai, pada ustadz, pada siapa saja. Ini mukjizat Nabi. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata dia, waktu lihat sahabat-sahabat berebut air wuduknya Nabi, gitu kan. Kemudian begitu menghormati Nabi, tidak berani mematap wajahnya Nabi. Urwah ini pulang ke kaumnya, ke orang-orang Quraisy, lalu dia bilang begini, wahai kaumku, demi Allah, sungguh aku telah mendatangi raja-raja dunia, aku telah melihat Kaisar Romawi, aku telah melihat Kisra Persia, aku telah menemui Najasyi Ethiopia. Tidak seorang pun dari mereka yang diagungkan oleh sahabat-sahabatnya sebagaimana sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad. Demi Allah, bila Muhammad mengeluarkan dari mulutnya air tadi, bekas wudu atau apa,
Maka para sahabatnya memperebutkannya, lalu menggosoknya pada wajah juga bajunya. Jika Muhammad memerintahkan sesuatu, mereka segera melaksanakan. Jika Muhammad berwudu, maka mereka hampir para sahabat berkelahi dalam memperebutkan tetesan air wudunya. Jika salah seorang dari mereka berbicara di hadapan Muhammad, maka ia mengecilkan suaranya dan ia tidak berani menatap wajah Muhammad karena pengagungan dalam jiwanya. Ini generasi sahabat yang menghormati Nabi Muhammad SAW. Tentu yang kita ingin diberatkan sini adalah penghormatan mereka terhadap Nabi ya. Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat ini dalam Al-Qur'an, dikekalkan. Dan ternyata sahabat-sahabat Nabi ini sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil. Bukan baru mereka. Jadi orang-orang terdahulu sudah tahu ada Nabi terakhir, nanti ada teman-temannya cirinya begini dan begitu. Coba yang punya Al-Quran buka ya, buka surah Al-Fatih. Surah nomor 48 ayat 29. Surah nomor 48 Al-Fatih ayat 29. Ayat terakhirnya ini. Al-Fatih ayat terakhir. Karena ini cuma 29 ayat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad benar-benar utusan Allah, nggak ada keraguan. Lalu Allah walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya, sahabat-sahabatnya. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Mereka sangat tegas terhadap orang-orang kafir dan mereka berbelas kasih sama mereka. Itu kalau ada terjemahan kasar perlu diganti sebenarnya. Itu bukan kasar terhadap orang kafir tapi tegas. Beda ya. Tegas itu ini boleh, ini nggak boleh. Itu tegas namanya. Kasar itu kata-katanya kasar, suka melotot, mukul-mukul. Ini bukan sifat orang Islam. Kita nggak boleh mukul, nggak boleh menghina, nggak boleh menjatuhkan orang kafir kecuali sudah keluar di kancah peperangan. Sudah berhadapan di medan perang, memang dia keluar mau perangin Islam, nah itu baru. Itu pun kita tidak boleh bunuh orang yang mengalah, sudah menyerah. Tidak boleh bunuh orang yang orang tua, perempuan, anak-anak. Nggak boleh bunuh hewan-hewan, nggak boleh rusak fasilitas umum, nggak boleh membakar, dilarang semuanya. Ini jelas dalam Islam, tidak boleh sembarangan, gitu kan? Sampai pernah Usama bin Zaid radhiyallahu anhu sahabat Nabi pernah tangkis-tangkitan sama musuh nih. Musuh ini sudah mau bunuh dia, mau bunuh Usama nih di medan perang. Sama Usama ditangkis-tangkis berusaha, tertanya dengan hikmah Allah, Usama berhasil menjatuhkan pedangnya, kan gitu. Begitu Usama mau tebas lehernya, musuh ini tadi akan bunuh dia, tapi sekarang berhasil kalah. Begitu mau tebas lehernya, dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Si kafir nih, syahadat. Usama mau tebas ragun. Ini kafir, tapi sekarang syahadat. Bimbang dia. Ditebas akhirnya. Dibunuh sama dia. Begitu didengar oleh Nabi SAW dipanggil, hai Usama, kenapa kau bunuh tadi itu? Ya Rasulullah, dia syahadat karena takut lihat pedang saya. Tadi orang ini kalau saya tidak tangkis, saya sudah dibunuh sama dia. Berarti sekarang jelas, dia syahadat karena pas lihat pedang saya, dia syahadat supaya dia selamat gitu. Apa kata Nabi SAW? Benar? Enggak sama sekali. Kata Nabi apa? Asyaqaqta an qalbi. Apa kau belah dadahnya hai Usama sampai kau tahu dia benar atau tidak? Nabi ulangi lagi, asyaqaqta an qalbi, apa kau belah dadanya sampai kau dia jujur atau tidak? Nabi ulangin terus kalimat itu sampai Usama bilang, saya merasa seperti orang yang paling salah di dunia dan berharap masuk kuburan keluar, tidak keluar lagi, mati udah. Karena beratnya kalimat Nabi. Maksudnya apa teman-teman? Orang yang sudah mengalah di medan perang nggak boleh dibunuh. Dan kalau membunuh pun, kata Nabi, bunuhlah dengan cara yang baik. Tusuk, mati, selesai. Nggak ada mutilasi dalam Islam. Gak ada bakar, gak ada potong kuping, gak ada potong tangan, gak ada. Tusuk mati sudah. Kalah gak boleh dibunuh. Ada adabnya. Islam bukan agama untuk memberontak, merusak, bukan. Tapi ada perang suci, membela agama. Ada, gitu kan? Wajar ya. Maka kita harus tahu masalahnya teman-teman sekalian. Maka di sini kalimat tegas, bukan kasar. Terjemahan dalam Al-Quran kita banyak kata-kata kasar. Ini akhirnya disalahpahami oleh generasi muda Muslim. Harus kasar sama orang kafir, gak boleh senyum, gak boleh gini, gak boleh begitu. Salah ini. Dalam Islam kalau orang tua kita kafir, wajib bakti. Gak boleh gak bakti. Walaupun dia ateis, bukan cuma Yahudi Nasrani, ateis, penyembah, tidak ada Tuhannya, tetap wajib kita bakti.
Tetap kita jenguk kalau dia sakit, tetap kita bantu berikan makan, tapi nggak boleh dipatuhi dalam masalah keyakinan. Itu saja. Kerabat kita non muslim, tetap kita silaturahim. Teman partner bisnis non muslim, boleh. Tetangga non muslim, boleh, nggak boleh diganggu. Orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam, kata Nabi SAW, man adza zimmiyan kuntu lahu khasiman yaumul qiyamah. Siapa yang menyakiti orang zimmi, zimmi ini orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam. Kayak kita di Indonesia begini, hanya orang-orang kafir. Maka dia akan jadi musuhku pada hari kiamat, kata Nabi SAW. Dia tidak boleh, nggak boleh ini. Maaf, kemarin waktu terjadi bom Bali, ribut di Indonesia. Orang Islam bom, kenapa? Orang kafir kita harus bom. Ini keliru teman-teman sekalian. Akhirnya waktu terjadi bom itu 2-3 orang mati. Yang terjadi semua orang yang berjenggot waktu itu di Jakarta di mana-mana ditangkap-tangkapin, masuk penjara semua. Ini teroris semua nih. Kenapa? Kenapa antum bom? Kenapa antum tidak kasih Quran terjemahan? Kenapa nggak dikasih lembaran dakwah nih? Saya bilang sama beberapa anak muda di Bali waktu saya datang yang lalu, antum kesulitan nggak bawa lembaran tentang Islam, bagiin ke bule-bule itu? Oh enggak Ustaz, kasih ke mereka. Itu lebih baik daripada antum kasih bom. Bisa saja 1-2 orang dapat hidayah, tapi dia buat maksiat Ustaz. Itu tanggung jawabnya pemerintah, bukan antum, bukan individu kita yang punya wewenang yang bertanggung jawab. Harus difahamin itu, gitu kan? Kita dakwahin, kita luruskan. Tunggangilah keadaan kita ini. Antum di sini yang lagi di Bali, tunggangin keadaan ini, jadikan sebagai media dakwah. Dakwahin mereka. 10% saja masuk Islam sudah luar biasa. Dan bawa selebaran aja, selebaran. Bukan hidayah di tangan antum, hidayah di tangan Allah. Ikhtiar saja, nggak lebih daripada itu, nggak lebih daripada itu. Cuma itu saja. Jadi teman-teman jangan salah paham ya. Kita boleh tegas dengan orang kafir. Kalau misal mereka sudah menghina Islam, mereka sudah apa, ini baru kita tegas. Oh nggak boleh, ini hak kami sebagai orang Islam, gitu. Tapi jangan terjemahan keras. Keras lain ini. Dalam Islam tidak ada kekerasan. Tidak ada kekerasan. Tidak boleh keras dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan teman. Tidak boleh keras. Keras ini apa? Kata-katanya nggak enak. Matanya melotot, tangannya melayang. Ini kasar namanya. Jadi terjemahan keras sama kasar ini nggak tepat. Tepatnya itu tegas. Tegas boleh ya. Saya sebagai suami bilang sama istri saya mau kau begini, saya nggak mau kamu begini. Sama anak tegas, jangan begini, harus begini. Itu tegas, itu boleh dalam Islam. Nabi SAW tegas, tapi nggak pernah kasar. Nggak pernah kasar. Kasar ini nggak ada dalam Islam. Jadi terjemahan di sini teman-teman sekalian, kalian akan melihat mereka para sahabat Nabi itu tegas terhadap orang-orang kafir. Itu tegas. Ini boleh, ini nggak boleh. Oh ini prinsip agama kami. Kalian perangi, kami perangi, gitu loh. Dan mereka berkasih sayang di antara mereka. Sifatnya para sahabat Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tarahum ruk'an. Kalian selalu lihat mereka ruku, sujada, selalu sujud, ibadah kepada Allah. Itu cirinya. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Karena mereka selalu mengejar, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Selalu mau cari surga. Simahum fi wujuhim min atharis sujud. Di wajah mereka kalian akan temukan tanda-tanda sujud. Tanda sujud itu berarti di dahi memang ya. Kenapa? Karena kata Nabi SAW dalam hadis, aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh. Dahi sama hidung 1, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 kaki. Itu wajar orang sujud, ada tanda sujudnya. Sahabat itu terkenal, semua dahinya mereka hitam, gitu kan? Kata Allah di sini, kalian melihat di wajah mereka ada tanda bekas sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat. Sahabat-sahabat Nabi itu terjemahannya ya, sudah disebutkan dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, dan disebutkan juga dalam Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastagladza fastawa ala suqi. Seperti biji pohon ditanam, tumbuh jadi tunas, lama-lama nanti jadi besar dan kuat. Yu'jibuz zurra'a liyagidha bihimul kuffar. Yang nanti kalau sudah besar pohon itu, sudah mulai berbuah, akan membuat penanam-penanamnya bangga, senang. Kata Allah, tujuannya Allah membuat kader-kader sahabat ini agar membuat hati-hati orang kafir itu jengkel. Mereka harus meninggalkan kekufuran mereka. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum
maghfiratan wa ajran azima. Allah menjanjikan bagi generasi sahabat ini yang sedang dipuji tadi bersama Nabi SAW, orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara mereka, pengampunan dan pahala yang besar. Inilah generasi emas Islam, para sahabat Nabi. Siapapun yang mencontohi mereka masuk dalam generasi emas Islam. Para sahabat merupakan generasi emas Islam adalah mereka jenis manusia teristimewa. Tidak akan pernah ada manusia lagi setelah mereka yang terbaik setelah Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Mereka yang telah beriman pada Nabi Muhammad SAW sementara belum ada fasilitas teknologi seperti zaman sekarang. Mereka lah yang telah berjuang sehingga Islam sampai ke tangan saya dan teman anda semuanya. Kalau bukan karena sahabat nggak bakal sampai ke kita. Kita nggak bakal tahu ini Islam. Mereka korbankan hartanya, jiwanya dalam agama dengan dari tangan-tangan mereka ini pula lah. Dari tangan-tangan mereka ini pula lah lahir generasi-generasi emas berikutnya sampai hari kiamat. Generasi yang merupakan pasukannya Sang Pencipta. Kita ini beriman sama Allah, kita ini sekarang pasukannya Allah yang menciptakan langit dan bumi, asas tauhid tadi. Ini luar biasa, kita bukan pasukannya raja-raja tertentu manusia, kita pasukan dari langit. Pemimpin di muka bumi dan saksi bagi seluruh umat manusia di hari kiamat. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 89 sampai ayat 88 sampai 89. Teman-teman yang punya Quran, setiap saya sebutin ayat dibuka ya, sekalian tadabbur. Itu penting sekali supaya kita tahu oh ternyata betul nih ada dalam Al-Quran. Allah berfirman surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 88 sampai 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lakinir rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bersamanya, para sahabat di sini. Mereka berjihad, memperjuangkan agama Allah ini dengan harta dan jiwa-jiwa mereka. Mereka itulah orang-orang yang terbaik, mendapatkan khairat, kebaikan-kebaikan, generasi emas, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. A'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Allah menjanjikan buat mereka para sahabat ini surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang tidak terhingga. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kedudukan sahabat ini melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bilang mereka adalah pendukung Nabi, mereka adalah penolong Nabi, dan mereka punya hubungan kerabat dengan Nabi. Ini nggak gampang. Dengarkan hadisnya. Hadis sahih riwayat Hakim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala yang maha tinggi dan maha berkah telah memilihku dan memilih sahabat-sahabat untukku. Kemudian dia Allah menjadikan dari mereka, dari sahabat-sahabat itu, untukku para pendukung, penolong, dan orang-orang yang terikat tali pernikahan denganku. Dengan Nabi SAW. Siapa yang mencaci mereka, maka atasnya laknat Allah. Caci sahabat nih, Allah akan laknat, angkat berkah hidupnya. Malaikat dan seluruh manusia, dan pada hari kiamat seluruh amal wajibnya juga sunnahnya tidak akan diterima darinya. Ini sabda Nabi, hadis sahih riwayat Imam Hakim. Jadi di sini teman-teman, poin pertama kita harus tahu dan jadikan sebagai keyakinan kita, sahabat memang dipilih oleh Allah menjadi pendukung, penolong, dan punya hubungan kerabat dengan Nabi SAW. Mencintai mereka, cinta Nabi, menghina mereka berarti menghina Nabi. Yang kedua, Nabi SAW memohon kemuliaan, jaminan kebaikan dan ampunan untuk para sahabatnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, beliau pernah berkata, ya Allah, tidak ada kebaikan, tidak ada kehidupan yang kami harapkan kecuali kehidupan akhirat. Maka muliakanlah kaum muhajirin dan ansar.
Muhajirin dari Mekah, sahabat Ansar dari Madinah. Nabi doain khusus. Dalam riwayat lain, ya Allah perbaikilah. Yang riwayat lain, ampunilah Muhajirin dan Ansar. Yang ketiga teman-teman, Nabi SAW juga menjamin bila masih ada sahabat di tengah-tengah umat Islam setelah beliau meninggal, walaupun hanya satu orang saja sahabat Nabi, maka bagi mereka kebaikan dari Allah akan merata dan keamanan. Ini luar biasa ya. Kalau generasi Islam di tengah-tengah mereka ada satu sahabat Nabi saja, walaupun cuma satu, setelah Nabi meninggal, maka dijamin komunitas itu akan mendapatkan selalu kebaikan dari Allah dan keamanan. Sabda beliau SAW, hadis ini dengan sanad hasan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf. Kalian semua umat Islam masih senantiasa dalam kebaikan dan keamanan selama masih ada di antara kalian orang yang pernah melihatku dari para sahabatku. Kalau ada satu orang saja di antara kalian masih hidup dan antara sahabat saya, pasti kalian dapat kebaikan dan keamanan. Kata Nabi lanjutannya adalah, demi Allah kalian juga akan senantiasa dalam kebaikan dan keamanan selama masih ada di antara kalian orang yang pernah melihat orang yang menjadi sahabatku. Jadi generasi tabi'in, saking berkahnya sahabat nih, kalau mereka masih ada biar satu orang, kita akan aman. Kalau mereka sudah mati semua, tapi ada di tengah-tengah kita satu orang yang pernah melihat sahabat, juga dijamin keamanan. Saking berkahnya lagi, kata Nabi SAW, dan kalian akan terus mendapatkan kebaikan dan keamanan kalau di tengah-tengah kalian ada orang yang pernah melihat sahabat-sahabatku. Generasi tabi'in. Jadi sampai 3 generasi diberkahi oleh Allah. Saking berkahnya sahabatnya. Satu orang saja ada sudah aman buat kita. Yang keempat, Nabi SAW menjamin kemenangan di medan perang selama ada sahabat. Kalau ada satu orang sahabat, pasti menang tuh pasukan, nggak pernah kalah. Di Uhud pun itu pertama menang waktu sama Nabi SAW. Nanti setelah ada pemanah-pemanah yang tinggalin lokasi baru kemudian terjadi. Tapi kalau enggak, maka tidak ada sama sekali kekalahan selama ada sahabat. Nabi SAW menjamin kemenangan di medan perang selama ada sahabat. Bahkan jaminan tersebut didapatkan bila ada generasi yang pernah bertemu dengan sahabat atau tabi'in, atau yang pernah bertemu dengan tabi'in yang bernama tabi'in. Sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Kata Nabi SAW, akan datang satu masa nanti setelah aku meninggal, kata Nabi, kalian akan menghadapi peperangan, pergi berjihad. Nabi sudah meninggal nih. Lalu mereka di pasukan itu saling bertanya, apakah ada di pasukan yang pernah menyertai Nabi SAW? Ini di pasukan sekarang ada sahabat nggak? Lalu mereka menemukan satu orang saja, sahabat. Maka Allah berikan kemenangan karena satu orang itu, satu sahabat itu. Lalu kata Nabi SAW, kemudian datang nanti masa di mana sahabatku sudah mati semua. Lalu kalian sekelompok dari kalian pergi berjihad. Lalu mereka berkata, apakah ada di pasukan orang yang pernah menjadi sahabatnya Rasulullah? Tabi'in. Ada nggak di sini di medan perang? Mereka temukan satu orang tabi'in yang pernah bertemu dengan sahabat Nabi. Maka Allah berikan mereka kemenangan karena satu orang itu. Dan akan datang nanti lagi generasi setelah itu berperang. Lalu mereka berkata di medan perang, ada nggak di dalam pasukan ini orang yang pernah menjadi sahabatnya sahabat-sahabatku, tabi'in. Mereka temukan satu orang, maka Allah pun berikan kepada mereka kemenangan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Saking berkahnya sahabat tuh. Yang kelima teman-teman sekalian, Nabi Muhammad SAW menjadikan kesaksian sahabat adalah sesuatu yang terjadi, kesaksian mereka. Kalau sahabat bilang ini orang baik tuh. Sahabat bilang buruk. Ini bukan perkataan saya, dengarkan baik-baik. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya,
siapa yang kalian, wahai para sahabat-sahabatku, sebutkan kebaikan baginya, maka ia akan mendapatkan surga. Dan siapa yang kalian sebutkan keburukan baginya, maka ia akan masuk neraka. Kalian semua, hai sahabatku, adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Ini sabda Nabi semua ya. Sudah 5 poin kelebihan sahabat. Ini sangat luar biasa bentrok dengan keyakinan orang Syiah yang mencaci maki sahabat. Siapa mereka yang mau caci maki sahabat tuh? Generasi yang sudah bertemu dengan Nabi, ketemu Nabi sudah luar biasa. Bagaimana bisa dia caci maki nih? Dan Nabi sudah ingatkan, ikuti satu persatu ya. Yang keenam, Nabi SAW menjamin karena generasi emas umat ini ya, adalah para sahabat. Kata Nabi SAW dalam riwayat yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim juga, generasi emas umatku adalah generasi yang bersamaku, sahabat. Kemudian disusul lanjutnya generasi emas itu dengan orang yang datang setelah mereka, tabi'in. Lalu dilanjutkan generasi emas ini dengan yang datang setelahnya. Jadi 3 generasi ya, sahabat, tabi'in. Baik, kata Nabi SAW, setelah itu akan datang dari kaum muslimin, dari kalian, setelah mereka habis nih, yang memberi kesaksian padahal tidak diminta darinya. Salah, tapi dia saksi, dukung orang. Kayak sekarang banyak orang di pengadilan, orang salah dibela. Padahal orang Islam sudah tahu, nggak boleh dukung loh orang salah. Salah. Istri ke anak ke suami ke salah. Hukum. Banyak orang tua ini salah nih. Anaknya narkotika, bebaskan lagi dari penjara. Jangan, biarin dihukum, biar dia kapok gitu. Nggak boleh, dilepasin dia buat lagi, nyusahin lagi. Kata Nabi SAW, ada umat Islam nanti memberikan kesaksian padahal tidak diminta, dan dia tahu itu salah. Berkhianat dan tidak punya amanah, bernazar namun tidak memenuhinya, dan kegemukan kelihatan pada mereka karena mereka menjauhi generasi sahabat ini. Jadi sudah dijelaskan dalam hadisnya. Ternyata menjauhi generasi sahabat ini, tidak mengikuti mereka sebagai contoh, membuat kita jadi konyol semua, jauh dari agama. Karena mereka generasi awal Islam ini. Yang ketujuh teman-teman sekalian, dan poin terakhir tentang harus diperhatikan dari para sahabat, Nabi SAW memerintahkan agar menjaga para sahabatnya. Gak boleh kita caci, harus kenang kisah-kisah mereka, ambil pelajaran dari kehidupan mereka. Kata Nabi SAW begini, jagalah kemuliaan ajaranku, jagalah kemuliaanku dan ajaranku dengan menjaga kemuliaan dan ajaran para sahabatku. Kalimat yang jelas ya, jagalah kemuliaanku dan ajaranku dengan menjaga kemuliaan sahabatku dan ajaran para sahabatku. Juga orang-orang yang datang setelah mereka langsung, tabi'in, dan orang-orang yang datang setelah mereka, tabi'in. Hadis ini sahih riwayat Ibnu Majah. Artinya memang teman-teman, kalau kita mau jaya, kita mau menjadi generasi emas benar, menjadikan tauhid sebagai asas agama, Rasulullah SAW ikutan kita, harus kita ikuti yang ketiga, sahabat menjadi idola kita.